kasih. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. dan selamat datang di AXHOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. AXHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Kami hadir setiap hari Rabu menemani sore Anda mulai pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan menjadi MC pada sore hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan kembali menghadirkan diskusi interaktif santai, namun tentunya tetap menghadirkan narasumber yang pakar di bidangnya. Dan kepada para peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dengan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, para peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan seperti biasa, sore ini sudah hadir 2 narasumber kita yang akan berbagi dan sharing ilmu serta pengalaman pada AXHOGI series ke-9 ini. Izinkan saya menyapa dulu kepada narasumber kita. Yang pertama, Dr. Haryono Winarto, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dok. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Inyoman Gede Budiana, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Udayana, Bali. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Nisa. Dan diskusi AXHOGI seri ke-9 ini akan dimoderatori oleh Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Nisa. Dan untuk tema yang dibawakan pada AXHOGI series ke-9 ini adalah tentang kemoterapi pada penyakit trofoblast maligna atau yang sering kita kenal dengan GTN. Bagaimana kriteria GTN, lalu kapan mulai terapi, dan follow up-nya akan menjadi salah satu pokok bahasan kita sore hari ini. Namun sebelum kita memulai diskusi AXHOGI, selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua HOGI yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekjen HOGI kepada Dr. Tovan Widya Utami, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Dr. Nisa. Ini Dr. Nisa yang selalu rajin dan bersemangat ya sebagai MC kita sore hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa dimanapun berada, tentunya sejawat-sejawat spesialis obstetrik ginekologi maupun dokter umum yang dengan setia mengikuti AXHOGI kita dari seri ke seri begitu ya. Dan tentunya saya ingin menyapa dulu kakak-kakak saya yang luar biasa ini, pakar-pakar di bidangnya, Dr. Haryono, Dr. Ali Budi, Dr. Budiana. Selamat sore dokter semuanya. Selamat sore, Dr. Ya, Tovan. mudah-mudahan sehat nih. Saya menyampaikan salam hormat dan sehat selalu dari ketua kita. Ya, saya suka panggilnya Mas Ketua ya, untuk ya meminjam istilah Mas Menteri, gitu ya. Jadi Pak Ketum kita saat ini berhalangan sore ini untuk menyampaikan sambutan. Jadi tidak berlama-lama, saya rasa alhamdulillah kita sudah sampai pada seri ke-9 dari AXHOGI ini. Memang cita-cita awal dari AXHOGI ini adalah berupa sharing atau sedekah ilmu ya untuk teman-teman sejawat spesialis obstetrik ginekologi
studi maupun yang sudah menjadi konsultan, dan kita memang mengangkat tema-tema atau topik-topik yang ringan-ringan tapi applicable atau dapat diaplikasikan dalam kehidupan atau praktek sehari-hari. Tentu ini akan menjadi manfaat untuk teman-teman sendiri maupun kepada pasien-pasien kita tentunya begitu ya. Nah, pada sore hari ini kita memang bertemakan kemoterapi pada penyakit trofoblast maligna. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nisa bahwa ini sebenarnya tidak hanya ranah untuk seorang konsultan onkologi ginekologi, namun pada porsi-porsi tertentu itu memang diperkenankan untuk teman-teman spesialis obstetrik ginekologi non onkologi dapat melakukan ini secara mumpuni karena itu masuk dalam kurikulum pendidikan kita dimanapun ya SP1. Dan kemudian juga kita semangat ya untuk arahan ini kepada Prof. Andriono selaku Ketua Dewan Penasihat HOGI periode saat ini yang tentunya sudah begitu banyak mengarahkan kita pada periode sebelumnya sebagai Ketua HOGI dan tentunya Dr. Gatot Purwoto sebagai Sekjen HOGI sebelumnya. Kami terus meneruskan perjuangan dari beliau-beliau ini, mudah-mudahan HOGI semakin ke depan semakin jaya. Untuk sampai saat ini kami mencatat untuk ASHOGI ini animonya cukup baik dan saya rasa bukan cukup lagi, sangat baik ya, sampai menembus angka 300 peserta. Jadi untuk suatu webinar yang serius tapi santai ya, kita namakan sersan ya, serius tapi santai, mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi teman-teman dimanapun berada. Saya rasa tidak berpanjang-panjang lagi, ya mari kita dengarkan paparan dari topik ini yaitu kemoterapi pada penyakit trofoblast maligna, tentu mulai dari spektrum yang penyakit trofoblast gestasional atau GTD sampai ke GTN. Nanti akan dikupas habis oleh Dr. Haryono, Dr. Ali Budi dan Dr. Budiana. Mungkin itu saja dari saya. Salam hormat dan sehat selalu untuk semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Nisa. Baik, terima kasih Dr. Slovan atas sambutannya, dan untuk selanjutnya adalah diskusi ASHOGI yang akan dipandu oleh moderator kita sore ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejawat sekalian, ASHOGI rupanya sudah mulai punya brand ya, atas prakarsa Dinda Sekjen, kemudian Mas Ketua. Bapak Ketua ya, Mas Dr. Brahmana ya. Hari ini kita kembali akan bicara terkait sama penyakit trofoblast maligna atau gestasional trophoblastic neoplasia. Ya. Nah, sebetulnya fokus diskusi pada sore hari ini tidak hanya terfokus pada bagaimana melakukan kemoterapi saja, tetapi bagaimana diagnosis PTM tersebut ditegakkan. Ya. Nah, telah hadir di kita Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi dari Jakarta. Ini senior saya ini yang luar biasa, aktif, pinter, baik hati, soleh lagi. Kemudian, selamat sore, Dr. Kemudian, Dr. Inyoman Gede Budiana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan dari Bali. Biasa panggilnya Beli Budi. Gimana kabarnya Bali, Dokter? Sehat-sehat, Dr. Ali Budi. Ya, syukur, alhamdulillah ya. Baik, sejawat sekalian, nanti kita akan diskusi saja, ngobrol saja seperti biasanya. Karakter dari ASHOGI ini adalah sersan tadi yang sudah disampaikan oleh Dinda Sekjen tadi ya, serius tapi santai ya. Nah, tentu di awal ya, sebagai seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi lah, ya, belum konsultan saja. Sebagai seorang dokter obgyn, salah satu kompetensinya adalah bisa mengelola ya, pasien dengan GTN, baik dari segi diagnostiknya, penegakan diagnostiknya, kemudian bagaimana melakukan pemantauannya, dan sekaligus tahu kapan harus dilakukan rujukan. Nah, Dokter Gede, ada pengalaman kira-kira bagaimana sih kita melakukan penegakan diagnostik dari GTN itu ya? Silakan Dokter Gede. Gimana? Ya, selamat sore, Dr. Ali, Dr. Haryono, dan sejawat yang bergabung secara daring. Seperti tadi sudah banyak disinggung,
kalau kita berbicara tentang penyakit tropoblas, tentu saya dari terminologi dulu, Dr. Ali. Jadi ada kita sebut dengan penyakit tropoblas gestasional yang secara internasional disebut gestational trophoblastic disease, dan ada tumor tropoblas gestasional yang secara internasional disebut gestational trophoblastic neoplasia. Nah, terkait dengan penyakit tropoblas gestasional atau GTD, ini secara histopatologi tentu terjadi oleh karena proliferasi abnormal dari sel tropoblas plasenta. Nah, klasifikasi ini bersifat jinak, benign, tidak terjadi neoplasia. Secara umum, penyakit ini dikenal sebagai mola hidatidosa. Mola hidatidosa kita bagi dua, komplit dan parsial. Tentu untuk menegakkan kehamilan mola, ini kembali ke anamnesis, kemudian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan penunjang. Secara umum dari anamnesis, pasien seringkali mengeluh keluhan terbanyak adalah perdarahan spontan pervaginam. Kemudian berikutnya mulai rasa tidak nyaman di perut bagian bawah sebagai akibat dari pembesaran uterus, akibat dari proliferasi tropoblas. Berikutnya mulai keluhan-keluhan lain tergantung pada tingkat di mana kehamilan mola itu terdeteksi atau konsentrasi dari kadar hormon gonadotropinnya. Bila terjadi produksi hormon gonadotropin yang eksesif, tentu keluhan-keluhan lain lebih dominan, misalnya mual muntah, kemudian ada hipertensi yang terjadi lebih awal gitu. Atau bisa terjadi komplikasi akibat dari hiperthyroidism. Nah, penunjangnya dalam hal ini tentu saja karena kita sejak familiar dengan USG, tentu teman-teman sejawat sudah familiar dengan itu. Di USG tentu terlihat gambaran multiple vesicle intrauteri pada yang komplit mola, sementara pada yang parsial mola bisa saja terdeteksi gambaran dari bagian fetus. Selanjutnya adalah pemeriksaan beta-HCG. Dalam kondisi seperti ini, tentu pemeriksaan beta-HCG diperlukan untuk monitoring sebenarnya, tapi bukan untuk diagnostik. Diagnostik pastinya tentu saja hasil pemeriksaan histopatologi untuk menegakkan diagnosis apakah ini kehamilan mola komplit atau parsial. Begitu Dr. Ali secara ringkas saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi tadi Dr. Budiana telah menjelaskan bagaimana karakter klinik dari suatu GTD atau gestational trophoblastic disease. Nah, sebetulnya kalau kita bilang GTN atau gestational trophoblastic neoplasia itu kan bisa terjadi baik dari mola maupun dari non molar ya. Nah, oleh karena itu ada karakternya sendiri ya, Dr. Haryono. Misalnya pada mola misalnya. Kenapa sih pada mola itu paling banyak terjadi transformasi malignan dibandingkan dengan abortus maupun kehamilan yang biasa misalnya. Nah, bagaimana sih karakter atau bagaimana kita harusnya melakukan pengelolaan pasca mola ya, Dr. Haryono ya? Ya, baik Dr. Ali ya. Memang mola ini memang sehari-hari kita temui dalam praktek kita sebagai seorang ahli obstetri ginekologi ya. Dan memang kalau ditemukan tadi seperti yang diutarakan oleh Dr. Bayu, memang sebaiknya memang pertama adalah evakuasi dahulu ya. Dan setelah evakuasi biasanya kita berpedoman juga, sebelumnya jangan lupa bahwa bila ada fasilitas untuk pemeriksaan beta-HCG, beta-HCG ini sangat mutlak sekali diperlukan, karena beta-HCG ini merupakan cara untuk mendiagnosis dan cara untuk memfollow up suatu kehamilan mola atau suatu abortus mola. Bahkan dengan beta-HCG ini kita juga bisa melihat nanti, mungkin bisa sejawat sekalian juga bisa googling sebenarnya ada tabel scoring apakah ini low risk atau high risk, dan bila low risk ini biasanya mohon maafnya
agak ribut, saya lagi ada di OPA soalnya tidak tidur ya, mohon maaf ya. Jadi apabila dia loris, maka itu adalah jatahnya atau masih dalam kompetensi seorang ahli obstetri ginekologi umum, tidak perlu dikonsul ke dokter ahli atau subspesialis onkologi ginekologi. Biasanya setelah dilakukan evakuasi, itu biasanya kita tetap akan menilai beta HCG-nya, ya. Dan ini tidak disalahkan. Ada yang melakukan tetap, ya, namanya profilaktik kemoterapi dengan MTX, ya. Ada juga yang hanya memfollow up saja dengan beta HCG-nya. Bila beta HCG-nya itu kadarnya turun terus, ya, ini untuk yang hanya memfollow up, maka dia tidak perlu diberikan MTX, ya. Tetapi ini tidak salah juga kalau orang memberikan profilaktik. Jadi kemarin saya sudah lihat juga sih di systematic review-nya, ternyata memang dua-duanya nggak ada yang salah. Sejauh benar-benar observasinya ketat. Artinya kalau kita tidak memberikan profilaktik, berarti kita berani menjamin bahwa secara klinis dan beta HCG-nya sebagai satu-satunya penanda itu bisa kita kontrol terus pada pasien. Jadi dia harus menurun terus, ya. Nah, kalau kita melakukan profilaktik dengan MTX, maka kita bisa memberikan yang paling mudah adalah dan paling lazim di Indonesia, dosisnya diberikan 0,5 mg per kilogram berat badan IM, ya, selama 5 hari dengan jarak per 2 minggu, ya. Dan memang yang paling ideal kalau kita mengikuti panduan-panduan, ya, yang ada adalah setiap sesudah diberikan kita cek beta HCG kuantitatif, ya. Dan ini nanti ini juga ternyata berbeda-beda. Kemarin juga saya lihat-lihat lagi di berbagai rumah sakit ada yang ngeceknya nanti per minggu, ada lagi yang per 2 minggu. Tapi sebenarnya pada prinsipnya adalah ini harus terkontrol. Jadi artinya pasiennya harus selalu diperiksakan secara periodik. Kalau yang mau memeriksa seminggu sekali, nantinya dia dalam jangka waktu sesudah 2 bulan atau 3 bulan, maka akan dipanjangkan lagi jadi per bulan, ya kan? Nanti kalau misalnya sudah lagi bisa per 2 bulan. Itu tergantung PPK masing-masing. Jadi kemarin tuh saya sengaja browsing di beberapa rumah sakit umum daerah itu beda-beda. Ada yang seminggu sekali, saya pikir wah ini rumah sakitnya kaya juga ini, periksa beta HCG tiap minggu. Ada yang habis dikuret diperiksanya 2 minggu. Jadi memang lain-lain. 2 minggu ada yang 4 kali, terus habis itu per bulan gitu ya. Jadi kemarin saya intip-intip PPK-nya rumah sakit daerah, ya. Jadi itu memang macam-macam, tidak ada salahnya. Sebenarnya asal benar-benar dijalankan. Nah, kalau yang ada, yang dari penelitian-penelitian yang ada secara internasional, memang anjurannya adalah diikuti sampai setahun. Bukan berarti selama setahun setiap minggu diperiksa, tapi setelah 3 bulan biasanya nanti bisa dijarangkan waktunya, dan nanti setelah 6 bulan bisa lebih dijarangkan lagi, ada yang 2 bulan, ada yang per 2 bulan, ada yang per 3 bulan. Nah, setelah setahun dan dia memang ternyata tidak meningkat, ya, itu biasanya sudah dinyatakan bebas memang, ya. Tentunya nanti disesuaikan, nanti ada berbagai hal, ya, misalnya ya tadi itu ketersediaan lab beta HCG, kemampuan daerahnya seperti apa. Yang penting jangan sampai lolos, ya, termasuk secara klinis. Jadi saya menangkap pokoknya ya USG juga tetap harus diperiksa secara fisik, ya juga harus, ya, supaya nanti umpamanya kan pada kenyataannya kan akhirnya beta HCG kuantitatif mahal. Kalau pasiennya nggak mampu gimana? Kalau pasiennya nggak mampu ya kita pakai USG, pakai pemeriksaan klinis. Nah itu tetap harus dikerjakan juga.
Sementara itu dulu Dokter Ali, mudah-mudahan bisa mengingatkan sedikit-sedikit lagi. Iya, iya, Dr. Ali, baik. Terima maaf. kasih, Dr. Har. Memang tadi ada 2 poin yang saya catat ya terkait sama penegakan diagnostik tadi ya, atau pasang mola lah. Kenapa kita kutak-ketik mola? Karena 15-20% itu dia akan transformasi malignan, ya kan? Yang sisanya itu ada yang abortus, bisa saja menjadi GTN, ya bisa saja kehamilan normal, bisa jadi GTN, tapi memang pada mola ini yang paling sering. Ya. Tadi ada 2 hal. Yang pertama adalah monitoring beta HCG pasca mola, itu penting. Ya. Kenapa penting? Tadi Dr. Haryono sudah banyak menyampaikan. Kemudian ada lagi namanya kemioterapi profilaksis pada pasca mola. Ya. Memang masih kontroversi, tetapi it's okay. Pro kontra bisa saja terjadi. Nah, terkait sama tadi, Dr. Budiana, silakan mau Ya. menambahkan. Ya, saya kembali ke diagnosis, Dr. Ali. Jadi, bagaimana GTN atau tumor trofoblast gestasional itu ditegakkan pasca evakuasi kehamilan mola. Jadi, pasca evakuasi mola, tentu dicek kembali kadar beta HCG, serum dalam hal ini. Kemudian berdasarkan Vigo Cancer Report tahun 2018, itu monitoring kadar beta HCG serum itu dilakukan setiap minggu. Tidak membedakan mola komplit atau maupun parsial, jadi perlakuannya sama. Nah, kapan dia ditegakkan sebagai tumor trofoblast gestasional atau gestasional trophoblastic neoplasia, yang kita sering sebut dengan penyakit trofoblast ganas, yang pertama, bila dilakukan berturut-turut setiap minggu sebanyak 4 kali, artinya pertama kali setelah dia dikuret, dievakuasi, dicek, kemudian berikutnya diikuti setiap minggu selama minggu pertama, kedua, dan ketiga, jadi 3 kali pemeriksaan pasca evakuasi itu, kalau dia kadarnya flat, itu ditegakkan sebagai gestasional trophoblastic neoplasia. Kemudian yang kedua, bila diulang pemeriksaannya sebanyak 2 kali pemeriksaan setelah evakuasi mola, itu kadarnya meningkat. Yang ketiga, bila pasca evakuasi diikuti selama 6 bulan berturut-turut, dia tidak kembali normal. Dan yang terakhir tentu saja, bila pasca evakuasi ketemu hasil histopatologi yang menunjukkan gestasional trophoblastic neoplasia, yang diklasifikasikan ada yang namanya mola invasif dan koriokarsinoma. Sementara variasi lainnya yang sering disebut dengan placental site trophoblastic tumor maupun endothelial epiteloid trophoblastic tumor itu tentu tidak bisa didapatkan secara kuretasi. Jadi 2 itu yang menunjukkan gestasional trophoblastic neoplasia, mola invasif atau koriokarsinoma. Itu pada pasien-pasien tumor trophoblastik gestasional yang berkembang dari mola, Dr. Ali. Ya, tetapi seperti tadi sudah disinggung bahwa tumor trophoblastik gestasional bisa juga berkembang tidak melalui kehamilan mola. Bisa berkembang melalui kasus, prinsipnya dia mengalami kehamilan sebelumnya, entah itu abortus, KET, persalinan spontan, baik preterm maupun term. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, kemudian pasien mengalami yang sering kita sebut dengan trias acostasison itu. Mengingat kembali, HBES, historinya tentu ada riwayat kehamilan sebelumnya. Bleeding, keluhan perdarahan pervaginam. Enlargement dari uterus, pembesaran uterus, dan melunak uterusnya. Iya. Kemudian dikombinasikan dengan pemeriksaan beta HCG, yang tentu ini akan mendukung diagnosis ke arah gestasional trophoblastic neoplasia atau tumor trophoblastik gestasional. Yang poin penting di sini adalah bahwa tumor trophoblastik gestasional itu tidak harus ditegakkan dengan pemeriksaan histopatologi. Jadi sebenarnya penyakit ini adalah penyakit klinis. Satu, tergantung kecermatan kita dalam hal anamnesis dan pemeriksaan fisik. Itu yang, dan tentu saja pemeriksaan penunjang yang sangat penting dalam hal ini adalah human chorionic gonadotropin. Demikian tambahan saya terkait dengan diagnosis, Dr. Ali. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Budiana. Tadi kita sudah jelas bagaimana diagnosis GTN atau itu ditegakkan, ya. Kemudian tentu saya mengajak ini teman-teman sekalian untuk berdiskusi, ya.
untuk silakan mengajukan pertanyaan karena konsepnya memang ashogi. Anda bertanya, saya mencoba untuk menjawab. Jadi silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pendahuluan yang kita sampaikan bersama tadi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari sejawat sekalian, baik itu sejawat dari Dr. Objin, dari Objin Onko, atau dari dokter umum, silakan ya. Kami mencoba untuk menjawab dan nanti kita coba diskusi. Ya. Silakan, masih belum ada? Dokter Ali, Silakan, Dinda Sekjen. ini sebelum yang lain bertanya boleh ya? Ya boleh lah. Jangan susah-susah ya, Ya. Canda ya. Enggak, ini mewakili yang lain, saya rasa penting banget ini ya. Tadi mungkin Dr. Haryono, Dr. Budiana sudah memaparkan ya tentang apa ya panjang lebar penegakan diagnosis. Yang penting kan diagnosis baru treatment gitu ya. Mungkin Dr. Ali bisa diulang kali ya disampaikan betul-betul kapan sih titik di mana kita bisa menegakkan ini adalah suatu penyakit trophoblas yang jenis ganasnya ya. Kalau kita bicara ini GTN, gestational trophoblastic neoplasia, yang memang kita harus bedakan dengan yang gestational trophoblastic disease yang memang selama ini teman-teman juga sudah menghadapi kasus tiap hari begitu ya, karena seringkali yang tadi Dr. Haryono sampaikan bahwa ada prophylactic kemoterapi diberikan MTX ya, mungkin 1-2 kali dosis itu gimana evidence-nya, walaupun systematic review katanya tidak berbeda bermakna. Yang penting bagaimana kita kapan titiknya sih kita curiga bahwa ini memang sudah sampai pada yang GTN begitu ya Dr. Ali. Sementara itu menunggu yang lain. Terima kasih Dr. Ali Budi. Baik, terima kasih Dinda Taufan. Tadi Dr. Budiana udah jelaskan, ada yang kriteria dari mana Dr. Budiana tadi sebutkan kriteria dari Vigo, Dr. Ali. Dari Vigo ya. Ada yang namanya pletu atau plet ya, dari 4 kali pemeriksaan, ada yang naiknya ada yang mengatakan 10%. Ya. Kemudian adanya gambaran histopatologis kalau kita punya ya. Terakhir kalau tidak salah tentu adanya metastasis ya. Kalau ada metastasis, udah kita harus tegak bahwa itu diagnosa dari GTN. Itu mungkin yang dimaksud Dr. Taufan kali, atau apa? Mungkin ada. Ya, betul sekali Dr. Ali. Mungkin ditambahkan sedikit tentang perspektif mengenai high risk mole ya, mola yang high risk gitu. Kapan kita mencurigai suatu ini mola yang bakalan jadi GTN begitu ya. Kalau kita bicara Vigo kriteria itu kan mungkin bisa dihafal, tapi pada pelaksanaan sehari ini bagaimana sih penerapannya begitu ya Dr. Ali? Ya baik, silakan Dr. Haryono atau Dr. Budiana mengelompokkan tentang high risk mole. Ya, terima kasih Dr. Taufan, Dr. Ali. Jadi kembali tadi, begitu ter-assess sebagai gestational trophoblastic neoplasia, kita akan melangkah berikutnya dengan treatment. Treatmentnya tentu dalam hal ini adalah kemoterapi. Tinggal sekarang menentukan kemoterapi yang akan kita berikan ini single agent atau kombinasi. Nah, itulah kemudian dibuat patokan oleh WHO yang kemudian diadopsi oleh Vigo yang disebut dengan scoring system. Di scoring system itu ada 8 parameter. Jadi ada umur, kemudian riwayat kehamilan sebelumnya, interval dari kehamilan sebelumnya sampai terjadinya GTN, kemudian kadar beta HCG, besarnya tumor termasuk dalam hal ini adalah besarnya uterus, kemudian ada tidaknya metastasis, lokasi metastasis, dan ada tidaknya kegagalan pengobatan kemoterapi sebelumnya. Nah, dari scoring sistem itu oleh WHO yang diadopsi oleh Vigo dibagi menjadi 2 kriteria. Bila scoringnya didapatkan 6 ke bawah, itu berarti dia risikonya rendah. Tetapi bila ditemukan scoringnya 7 ke atas, berarti scoringnya tinggi. Bila didapatkan scoring sistemnya rendah, low risk, dalam hal ini diberikanlah kemudian pengobatan yang single agent, yang nanti disampaikan oleh Dr. Haryono. Sementara bila ditemukan scoringnya 7 ke atas, berarti dia high risk. Sehingga dalam hal ini, pemberian kemoterapi seyogyanya diberikan kemoterapi yang kombinasi. Itu mungkin bisa menjelaskan Dr. Taufan, Dr. Ali. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi pada saat diagnosa GTN tegak, ya beda sama mola. Mola kan benign disease. Tadi Dr. Taufan ada sedikit mempertanyakan mola yang kemungkinan menjadi ganas. Iya. Ada kelompok yang mola high risk sama mola yang low risk.
Ya, nanti coba kita akan split dulu tentang mola yang high risk ya, Dr. Topan. Tapi kalau Ya. Dr. Budiana tadi bilangnya pada saat GTN sudah ditegakkan, kita harus menghitung scoring prognosisnya, apakah dia termasuk low risk atau high risk ya. Jadi pada GTN kan harus ada stadiumnya, stadium berapa, kemudian Vigo scoringnya berapa. Karena di dalam GTN ada istilah dynamic staging. Ya, jadi stadium aja tidak bisa menggambarkan prognosis suatu penyakit. Bisa saja stadium 2 itu lebih berat dibandingkan dengan stadium 3. Karena pada stadium 2 metastasis vagina tapi perdarahannya banyak, uncontrolled bleeding bisa terjadi. Ya. Stadium 3 metastasis paru, kemoterapi sekali kadang-kadang hilang. Ya. Atau 2-3 kali hilang, cepat sekali gitu ya. Nah, itu yang kenapa kita sebut konsep dynamic staging pada GTN. Kemudian, Dr. Ali, ya. Saya tambahkan lagi, bila berbicara tentang mola saja, yang berkaitan dengan tadi, yang mana high risk dan yang mana low risk, kalau dari molanya saja, kita belum mengakses sebagai GTN, itu ada kriteria Hammond. Ya. Kriteria Hammond itu satu bila kadar beta HCG-nya lebih dari 100.000 mili international unit per mililiter. Ada kadar beta HCG serum dalam hal ini. Kemudian yang kedua, ditemukan adanya kista lutein dengan diameter lebih dari 6 cm. Kemudian yang ketiga, ditemukan adanya metastasis. Itu yang risiko tinggi, mola hidatidosa yang risiko tinggi, yang dalam hal ini, kembali yang seperti disebutkan oleh Dr. Haryono, ada center-center yang melakukan pemberian kemoterapi profilaksis. Karena termasuk dalam kriteria mola hidatidosa yang high risk. Demikian, Dr. Ali. Ya, baik. Dr. Haryono mau menambahkan? Silakan. Ya, saya setuju. Maaf tadi salah menyebut Dr. Budiana. Tadi nyebutnya Dr. Bayu. Ya, oke ya. Jadi memang kalau setuju banget. Jadi memang kalau hamil mola itu belum tentu menjadi GTN, tapi kita mesti waspada. Nanti bisa aja dari hamil mola yang biasa itu menjadi GTN. Dan sebenarnya kuncinya yang paling mudah adalah sebenarnya mau nggak mau ya memang pemeriksaan beta HCG kuantitatif. Jadi memang peningkatan beta HCG yang sangat ya itu bisa saja menandakan itu adalah suatu sudah mau menjadi neoplasma atau sudah menjadi neoplasma ya. Jadi memang patogenesisnya memang sedikit berbeda. Kalau hamil mola itu biasanya habis fertilisasi yang aberran gitulah, yang tidak beraturan gitu kan, juga memang ada kelainan karyotype ya memang ya. Terus biasanya pada umumnya dia akan membaik. Ya, dan kalau mola sih hanya diklasifikasikan biasanya komplit mola atau parsial mole ya, komplit atau parsial. Dan 80% biasanya homozigous 46XX ya. Terus 20% itu biasanya karena fertilisasi yang dispermik. Jadi bisa 46XX, bisa juga 46XY ya. Terus habis itu biasanya dari paternal ya, complete moles itu biasanya dari maternal atau mola komplit itu dari paternal. Dan kalau terjadi elevasi HCG yang sangat tinggi, kita harus waspada bahwa ini sudah mulai terjadi mola ya. Nah, tapi nanti setelah dilakukan kuretase atau dilakukan suction biasanya yang paling aman. Nah, ini juga ada perbedaan nih. Ada yang sekali, ada yang 2 kali ya. Dua-duanya nggak salah sih. Sebenarnya kalau yang 2 kali karena pada mola yang udah besar gitu ya, itu dindingnya memang kan tipis ya. Daripada jebol, jadi dia pokoknya dia evakuasi sebagian besar, perdarahannya tidak membuat pasiennya ini jadi shock lagi, sebenarnya filosofinya gitu. Terus nanti habis itu dievaluasi lagi, oh masih ada nih sisa sedikit, masih ada perdarahan sedikit-sedikit. Tapi pada saat itu resusitasinya sudah berhasil,
pasiennya juga sudah stabil secara hemodinamik, boleh sih, nggak dilarang kok dilakukan saksen kuretase lagi ya. Nah, nanti habis itu baru tuh. Nah, ini yang baru yang kemudian saya sebut bahwa hydatid mole atau kehamilan mola itu mulai harus dievaluasi beta HCG-nya ya. Dan beberapa ada yang langsung melakukan profilaksis pemberian kemoterapi. Mungkin itu aja dulu Dokter Ali. Ya. Terima kasih Dokter Haryono. Ini udah ada pertanyaan ini ya. Izin bertanya Dokter. PSTT kan merupakan hasil histopatologi. Kalau dari gambaran USG-nya bisa kita bedakan dengan mola yang lainnya atau tidak? Dan penata laksananya bagaimana? Dokter Budiannya karena yang cocok ini. Kemudian yang kedua nanti Dokter Har tentang peran histerektomi pada mola dan GTN. Silakan, Dokter Gede coba. Ya, placental site trophoblastic tumor memang termasuk klasifikasi GTN. Klasifikasi yang lainnya tadi Dr. Ali sudah sampaikan epithelioid trophoblastic tumor. Memang PSTT maupun epithelioid trophoblastic tumor ini sesuatu yang tidak mudah diakses gitu ya. Seringkali terakses kebetulan dari spesimen histerektomi. Nah, kenapa begitu? Karena hampir 80% PSTT ini munculnya sebenarnya dari kehamilan term. Dan itu memerlukan waktu yang panjang untuk berkembang, bisa bulan sampai tahunan dari proses persalinan sebelumnya gitu. Sementara kalau berkembangnya dari mola sekitar 8%, kecil sekali. Nah, pasien dalam hal ini bila dia berkembangnya PSTT namanya juga placental site, tentu di tempat implantasi plasentanya. Seringkali keluhannya tentu vaginal bleeding, spotting gitu ya. Nah, di USG memang tidak ada gambaran yang spesifik mengatakan tentang itu. Hanya mungkin terjadi peningkatan vaskularisasi. Kalau tumor itu susah dibedakan, ini tumornya apa ini gitu, tidak spesifik. Kalau ada ketemu massa di uterus bisa kita menunjukkan bahwa itu adalah PSTT. Jadi tidak spesifik seperti itu. Nah, hal yang bisa membedakan adalah penunjang. Dalam hal ini adalah pemeriksaan hormonnya. Kalau dia PSTT karena bertumbuh dan berproliferasinya dari trophoblast intermediate yang sering disebut dengan extravillus, dia tidak akan menghasilkan beta HCG. Sehingga kalau dicek beta HCG-nya bisa normal. Tetapi PSTT ini menghasilkan karena trophoblast intermediate menghasilkan human placenta lactogen. Kalau ini dicek dia akan tinggi gitu. Itu yang bisa menjelaskan Dr. Ali. Ya, baik. Terima kasih. Tata laksananya, Dr. Budiana, memang susah membedakan betul, ya. Betul. Dan umumnya, untungnya begitu, PSTT ini seringkali terjadi pada usia-usia di atas 40 tahun, di mana pada usia itu pasien sudah tidak membutuhkan fungsi reproduksi dalam hal ini uterus, sehingga penata laksananya histerektomi. Selain itu, PSTT ini juga tidak termasuk resisten terhadap kemoterapi. Kemoresisten ya. Jadi satu-satunya terapi pada hal ini adalah histerektomi. Operatif. Ya, terima kasih. Baik, ke Dr. Har, pertanyaan kedua, bagaimana peran histerektomi ya pada mola maupun pada GTN ya, Dr. Har? Ya, terima kasih ya. Kalau pada PSTT tadi memang salah satu indikasi untuk histerektomi. Tapi kalau misalnya hamil mola biasa, terus habis itu kita mau histerektomi, boleh-boleh saja, sebenarnya tidak ada yang dilarang. Karena kalau memang dia sudah usianya bukan usia reproduksi, tentunya dengan informasi, edukasi yang memang jelas dan lengkap ke pasien dan suami pasien ya atau ke keluarga pasien, boleh saja histerektomi dikerjakan. Tapi pada prinsipnya memang penyakit ini adalah penyakit yang sistemik, jadi tetap harus dikontrol nanti paling tidak beta HCG-nya. Sebenarnya sih ini pernah sih ada kejadian ya, saya juga waktu itu dikonsulkan, jadi dengan kehamilan mola, tapi di daerah tersebut tuh kebetulan saya ditelepon tidak ada MTX gitu. Masalahnya dia
kalau mau pergi juga butuh waktu, dia mesti ya macam-macam lah, mau nyari uang dulu lah, mau buat pergi dirujuk ke ibu kota provinsi lah supaya dapat MTX gitu ya. Nah itu boleh-boleh saja, dan kalau anaknya juga sudah cukup, sudah tidak mau reproduksi lagi, tentunya dengan informed consent yang baik mungkin bisa dikerjakan. Hysterektomi dulu tujuannya adalah supaya jangan perdarahannya dulu nih gitu. Jadi sebenarnya sih bisa sih, itu disesuaikan saja sih, jadi boleh-boleh saja. Terima kasih Dokter Ali. Ya baik, terima kasih Dr. Har. Meskipun memang kata guru kita, histerektomi itu tidak mencegah transformasi malignan, ya. Ya, jadi tetap aja meskipun sudah dilakukan histerektomi, ternyata bisa terjadi transformasi malignan. Tadi yang Dr. Har sampaikan adanya sistemik tadi ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya terkait sama beta HCG ini. GTN paling banyak dari mola, tetapi kriteria penegakan GTN-nya adalah salah satunya atau yang paling dominan adalah HCG kan. Nah, bagaimana atau kapan sebaiknya minimal pemeriksaan HCG serum dilakukan? Mengingat pemeriksaan ini cukup mahal, terutama pada daerah yang perifer. Gimana Dr. Budiana? Ya, kalau kita mengacu pada protokol, tentu yang ideal seperti itu, yang saya sampaikan tadi. Jadi, pemeriksaan beta HCG satu dilakukan sebelum tindakan evakuasi, yang kedua pasca evakuasi, kemudian diikuti setiap minggu. Setiap minggu sampai dia negatif. Setelah negatif, tadi Dr. Haryono sudah menyampaikan, tetap juga dilakukan. Gitu ya. Nah, memang pada kondisi-kondisi setempat, kalau berkaitan dengan BPJS, ini ditanggung BPJS sebenarnya. Ya, dikaitkan dengan BPJS, ini ditanggung BPJS. Tetapi kalau pada kondisi di mana di daerah itu tidak bisa melakukan pemeriksaan beta HCG, tentu hal ini tidak bisa dilakukan kondisi begini. Nah, karena itu apa yang bisa dilakukan, bisa saja digunakan monitoringnya itu pemeriksaan PEG test. Ya, PEG test kalau kita mengacu pada kriteria, monitoringnya itu harusnya dia negatif maksimal sampai 12 minggu, 3 bulan. Nah, tentu saja kalau sampai 12 minggu di monitoring PEG testnya masih positif, itu bisa ditegakkan kriteria GTN. Nah, kalau mengacu pada kurva Mochizuki, mungkin Dr. Ali ya, kurva Mochizuki itu gradasi penurunan beta HCG berdasarkan terkait dengan waktu pasca evakuasi mola. Jadi pada minggu keempat itu mestinya maksimalnya dia 1000 mili international unit per mililiter. Pada minggu ke-6 maksimal dia 100. Pada minggu ke-8 dia maksimal 20 sampai 30. Sementara pada minggu ke-12 itu kurang dari 5, artinya sudah normal, tidak terdeteksi. Nah, kemampuan PEG test itu mendeteksi beta HCG itu ada di kisaran 25 sampai 30. Jadi itu dasarnya kalau dalam kondisi di mana tidak bisa melakukan pemeriksaan beta HCG, alternatifnya bisa dilakukan pemeriksaan PEG test. Patokannya tentu 12 minggu. Nanti 12 minggu kalau negatif bagus, berarti dia sudah remisi. Tetapi kalau 12 minggu dilakukan pemeriksaan PEG test masih positif, tentu ini adalah kriteria GTN. Mungkin itu alternatif improvisasi, Dr. Ali, sesuai dengan kondisi setempat. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Budiana terkait sama bagaimana berstrategi dengan BPJS 468 ya tadi kapan diperiksanya tadi. Dr. Haryono ada pertanyaan ini tentang kuretase mola. Yang kuretase pertama dan kedua itu selangnya berapa hari sebaiknya, dan KB postkuret sebaiknya apa yang digunakan? Silakan Dr. Har. Ya, baik. Sebenarnya sih kuret yang antara pertama dengan kedua, kuret hisap ya pada umumnya yang lebih aman ya, itu bisa saja dilakukan dalam beberapa hari sampai beberapa minggu ya. Yang penting begini, memang filosofinya adalah bagaimana kita melakukan kuret hisap, kemudian biasanya akan dilanjutkan dengan kuret tajam atau kuret tumpul, itu sebersih mungkin, sehingga nanti pada saat kita melakukan pemeriksaan beta HCG itu dia akan berpengaruh itu sebenarnya. Kalau dia masih ada
atau dia sudah bersih itu akan beda. Dan yang satu lagi yang paling penting sebenarnya bukanlah beta HCG-nya aja, tapi juga terhadap perkembangan selanjutnya dan potensi untuk menimbulkan perdarahan. Jadi memang yang melakukan kuret 2 kali itu di Jakarta juga masih ada ya. Jadi itu biasanya adalah karena hamil molanya udah gede, udah besar banget gitu. Jadi dinding uterusnya udah tipis gitu. Jadi dia melakukan yang penting perdarahannya yang sekarang ini, maksudnya yang penting sesudah kuret yang pertama ini tidak ada ancaman perdarahan sehingga pasiennya bisa menjadi shock gitu ya. Nah itu jadi pertama itu dulu life saving. Dan nanti biasanya dia akan cek pada saat, boleh pada saat kontrol, atau kalau misalnya dirawat beberapa hari setelah kondisinya membaik, dievaluasi lagi, boleh saja ditawarkan. Cuman memang pada umumnya pasien-pasien itu maunya agak lama ya, mungkin setelah seminggu atau 2 minggu baru mau. Sebenarnya nggak ada patokan khusus berapa lama baru dikuret lagi yang kedua. Yang penting pada saat mau kuret yang kedua itu sudah dalam keadaan hemodinamik yang stabil, dan dia memang sudah semuanya sudah kita periksa ya. Jadi biasanya kan standar tuh pemeriksaan fototoraks ya, beta HCG kuantitatif ya, itu semua juga sudah harus diperiksa. Tadi satu lagi apa Dokter Ali? Kontrasepsi, Dokter. Kontrasepsi, pasomol apa sebaiknya? Ya, sebenarnya kontrasepsi dahulu sering memang kita dibilang bahwa itu kontraindikasi untuk hormonal ya. Tetapi ternyata dari penelitian-penelitian yang ada tidak ada kontraindikasi untuk kontrasepsi hormonal, kecuali pasien itu memang ada penyakit atau ada morbiditas yang lain, ya. Dan apakah boleh dipasang IUD? Boleh saja sebenarnya, ya. Jadi tidak ada kontraindikasi yang mutlak pada untuk alat KB apapun atau untuk metode kontrasepsi apapun pada pasca kuret mola. Asal dipastikan memang sudah selesai ya kuret molanya ya. Dan yang penting kita pantau terus sebenarnya. Itu aja Dokter Ali. Baik. Terima kasih Dokter Haryono. Memang sebaiknya kontrasepsi yang digunakan adalah kontrasepsi yang tidak mengganggu juga di dalam melakukan follow up ya. Misalnya kalau efek samping kontrasepsinya bleeding ya tentu sebaiknya dihindari ya. Jadi tentu nanti mau mengaburkan hasil dari follow up pasam molanya sendiri meskipun memang diagnosa utamanya beta HCG lah gampangannya. Setuju ya seperti disampaikan Dr. Haryono tadi. Ada pertanyaan ini dari rekan kita juga ini, Dr. Bismarck ini pura-pura tanya aja ini ngetes. Mohon pendapat dokter mengenai kemoterapi pada meluar risiko tinggi. Meskipun ini kontroversi, baiklah kita coba menjawab pro kontranya ada nggak di kita. Ya, silakan Dokter Gede, Dokter Budiana. Ya, kemoterapi pada mola risiko tinggi, tadi Dr. Haryono sudah menyampaikan itu. Jadi kriteria mola hidatidosa risiko tinggi, pertama dari kadar beta HCG-nya lebih dari 100.000, kemudian kristallutin lebih dari 6 cm dan ditemukan adanya metastasis. Nah, kontroversinya tadi Dr. Haryono sudah menyampaikan sebenarnya ya. Tidak apa-apa diberikan kemoterapi pada kondisi-kondisi mungkin pada kita kesulitan melakukan monitoring terhadap pasien. Kalau kita close monitoringnya sulit, daerah geografisnya sulit, itu lebih cenderung diberikan kemoterapi profilaksis. Memang kontroversinya ada di satu efek sampingnya, kemudian toksisitas. Mungkin pasien ini mestinya tidak diberikan kemoterapi, malah diberikan sehingga muncul toksisitas maupun efek samping pada pasien yang harusnya tidak perlu diberikan. Seperti itu kontroversinya ada di sana. Gitu mungkin Dr. Haryono bisa menambahkan kembali. Ya, Dokter, silakan Dokter Har. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau untuk kemoterapinya bagaimana kalau untuk yang high risk, memang berdasarkan tadi yang tabel sudah disebutkan oleh Dr. Budiana ya, ada tabel WHO FIGO scoring ya, FIGO WHO scoring. Kalau di atas 7 itu biasanya kita kategorikan sebagai high risk.
memang yang dianjurkan adalah obatnya bukan cuma satu, tapi multi Ini agent. bukan yang GTN, Dr. Har, ini yang mola, ini bukan GTN. Oh yang malah, oh sorry. Jadi mola resiko tinggi istilah. Oke. Kalau yang Meskipun mola kata Dr. resiko Har tadi tinggi, sebetulnya istilah mola resiko tinggi itu ya masih tanda tanya ya, karena beberapa ada yang tidak mengadop ya. Karena yang ada mola itu hanya kelompoknya parsial sama komplit mol, nggak ada istilah mola resiko tinggi. Tetapi beberapa memang ada jurnal yang mengelompokkan tadi mola resiko tinggi. Ya, kami mengadop itu, tapi sekarang udah ditinggalkan juga ya di Bandung juga. Ya. Silakan, Dokter. Ya baik, Dokter Ali, terima kasih banyak sudah mengingatkan saya. Jadi memang ya kalau untuk mola pada umumnya sih kita memberikan MTX ya. MTX itu sebagai single agent itu sudah sekitar 80-88% dia akan remisi ya pada pemberian pertama. Ya, ini datanya ada ya, jadi ini ada systematic review-nya ya. Dan biasanya boleh nggak sih diberikan lebih dari satu obat? Nah, kalau dari systematic review yang saya baca ya, itu biasanya orang cenderung memberikan satu lagi namanya deactinomycin atau dactinomycin. Kalau pada yang MTX-nya ternyata tidak mempan lah gitu ya, atau resisten terhadap MTX ya. Tapi ini juga jangan cepat-cepat ya, karena memang seperti ini biasanya benar-benar dibutuhkan. Nah gini, kalau kita mau menyatakan itu, apakah benar kita sudah periksa beta HCG-nya ya, dan beta HCG-nya itu yang nanti harus kita lihat ya. Anjurannya sih memang kalau dia tidak ada metastasis tapi beta HCG-nya tinggi, kita mesti hati-hati ya. Terus kalau termasuk ya itu tadi yang pemeriksaan yang tadi disebutkan oleh Dr. Budiana ya dan Dr. Ali yang 4 kali berturut-turut ya, dia tidak turun-turun juga ya, 4 kali berturut-turut itu flat ya, atau dalam 3 kali pemeriksaan sesudah terapi dia malah cenderung naik atau lebih tinggi. Nah itu kita juga mesti hati-hati. Kira-kira sih seperti itu, Dr. Ali. Ya baik, Dr. Rejano. Kita dulu ada kami pernah mengelompokkan mola resiko tinggi. Salah satunya tadi beberapa disebutkan Dr. Budiana. Beta HCG lebih dari 10⁴, tinggi fundus arteri lebih dari 20 minggu, maaf. Kemudian ada kristallutein bilateral, kemudian ada kalau kami menyebutkan ada proliferasi berlebihan pada gambaran histopatologinya ya. Dan itu semua kita runut ya, nggak ada korelasinya dengan peningkatan transformasi maligna. Jadi tidak akhirnya kita meninggalkan itu. Meskipun pemberian kemoterapi pasca mola ya masih kontroversi dan kita juga masih ada beberapa yang menganut, ada juga yang tidak menganut. Tadi salah satunya disebutkan ngapain binain kok dikasih kemo gitu ya. Efek sampingnya pasti udah akan makin nyata gitu ya. Tetapi di satu sisi terkait sama follow up-nya yang susah dipantau misalnya ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kenapa kemoterapi profilaksis itu juga masih ada landasan literasinya. Jadi masih tetap menjadi kontroversi di situ ya. Semuanya personalized medicine-nya salah satunya juga di situ. Ada yang nambahkan? Ini belum ada pertanyaan dari sejawat sekalian. Ada yang raise hand, dokter. Izin 2 orang, Dr. Lukas dengan Dr. Indiarto. Oh baik, silakan boleh dipanggil Dr. Lukas. Silakan Dr. Lukas, kami panggil. Silakan Dr. Lukas. Silakan Dr. Lukas dan Dr. Indiarto sudah di-unmute. Halo, silakan Dr. Lukas. Mic-nya belum dibuka.
Maaf kepencet katanya tugas. Dokter Indiarto kalau gitu mudah-mudahan nggak kepencet ini. Dokter Indiarto Widjawan, silakan. Dr. Indiarto kan baru, ayo dong nanya. Dokter Ayo, Indi tuh dokter. fresh graduate tuh. Dokter Indi, ayo. Ayo. Fresh graduate ya. Saya Dr. Tovan yang nanya terus. Nah, Dokter Gatot ini silakan Dokter Gatot jadi penguji. Penguji coba. Dokter Indi mudah-mudahan nggak kepencet ya. Tadi kayaknya polemiknya di kuret kedua ya, 2 kali kuret. Ya, salah satunya itu Dokter Gatot, silakan. Ada Kayaknya expert opinion boleh atau literatur review boleh, silakan. mengenai pengalaman kita di rumah sakit ya, zaman saya PPD sampai sekarang udah jauh berubah. Dulu tuh memang kuretnya kan kuret klasik tuh istilahnya kuret yang apa adanya gitu. Sekarang kuret sekarang mesinnya bagus, saksenya gede, lubangnya besar-besar dan mesin. Kalau dulu kan kuret manual, secara teori itu cuma digaruk-garuk aja. Kalau sekarang kan sudah suction gitu, pakai mesin. Nah, saya waktu PPDS dulu ya begitu. Nah, jadi dulu memang banyak disebut kuret 2 kali supaya menghindari ada terjadinya perforasi. Jadi daripada perforasi mendingan sisa gitu, istilahnya begitu. Makanya 2 minggu umumnya udah mulai kontraks, udah mulai involusi, kuret lagi lebih aman. Jadi untuk kuret 2 kali lebih aman daripada kuret sekali harus laparotomi gara-gara perforasi. Tapi secara histori dari sel trofoblast itu sebenarnya sama. Kalau dasarnya mola yang jinak, ya pasti akan jinak juga, cuman residual masih berdarah. Kalau memang dasarnya mau PTG, tadi diukur, tadi diterangkan Dr. Budiana, beta CG juga akan menetap bahkan increase atau plateau ya. Tapi kalau memang walaupun di kuret bersih juga akan growing juga atau persistent. Nah, jadi kuret kedua sekarang kayaknya kalau dokternya udah skill, ya kasarannya apalagi onkologi, Obgyn yang udah skill atau alatnya memadai juga cukup 1 kali. Tapi tentu dengan asumsi clean gitu. Clean itu ya relatif clean, nggak ada yang 100% clean sebetulnya. Itu kan kayak lendir gitu loh. Jadi kita bisa monitor dengan USG juga. Nah, seandainya merasa, saya juga pernah kecolongan. Saya merasa di konsul dari orang lain. Kita menganggap PTG persisten, berdarah, lesinya masih banyak, beta-CG tinggi. Nah, pasiennya sangat mampu. Kita kasih akan direncanakan kemo. Pasiennya terbang ke Singapura. Di sana dikuret ulang, bersih. Kita jadi seperti dimaki-maki. Seolah-olah padahal residual, kenapa harus di kemo gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita dikirim dari dokter yang tidak terlalu yakin skillful, ya jadi kita juga masih boleh rekuretase untuk meyakinkan klien. Nah, kalau udah direkuretase ternyata masih increase, masih plateau atau naik, memang dasarnya dia udah masuk ke kategori PTG. Jadi kalau sekarang saya umumnya USG juga alatnya bagus sekali, mau transabdominal, transvaginal, kuret juga bisa. Saya ingat ya, kalau boleh saya cerita sedikit dulu, saya waktu baru PPDS lulus dikirim ke Kalimantan di Amuntai. Jadi ada perut besar, dikirim dari dokter Obgyn, katanya telat hamil 20 minggu. Tapi perutnya seperti hamil aterem. Semua tim bidan atau tim dokternya di situ menganggap itu hamil. Pas sudah hamil, bunyi denyut jantungnya tuh takikardi, duduk gitu. Jadi seolah-olah udah mau, tapi diperkirakan hamil masih hidup. Nah, mau diraba bayinya nggak jelas. USG-nya zaman di Kalimantan tahun 95 nggak ada USG apa, nggak ada USG kayaknya waktu itu. Jadi kita berasumsi solusi nih gitu. Langsung kita putuskan habis main tenis sore-sore biasa di lapangan kabupaten itu, diseksio gitu. Nah, pada waktu sebenarnya sudah nanya, kata dokter umumnya HTA-nya 20 minggu itu. Tapi kita beranggapan perutnya besar, hamil, solusio itu aja. Merasa Obgyn kan gagahan kita. Diseksio. Apa yang terjadi? Masya Allah. Waktu kita udah buka perut, abdomennya apa isinya? Tidak ada kepalanya, tidak ada badannya, tapi udah kadung dibuka nih. Wah, perutnya besar, seperti hamil aterem. Akhirnya kita putus. Kita udah ketawa sendiri sama perawatnya. Udah, terus diinsisi aja kayak sesar. Bener, keluar. Gelembung gitu. Sampai 1 waskom. Nah, terus kita membela diri kan, penjelasannya. Kalau dikuret dengan kuret mau berapa jam itu nggak keluar, jangan-jangan perforasi. Jadi bener nih kayak gini disedot aja waktu operasi. Jadi sesar mola istilahnya.
Saya ketawa, saya baru cerita sekarang ya, maafin ya, cerita sekarang itu tahun 95 tuh PPDS baru lulus, masih belum diluluskan tapi suruh visitasi 3 bulan. Nah, jadi artinya mulai yang besar begitu, ya saya yakin kalau dikuret dari bawah nggak habis juga. Apalagi kalau nggak pakai mesin. Kalau mesin yang bagus, suction-nya kuat, suction sekarang kan bagus-bagus. Jadi menurut saya sekarang tidak kontraindikasi mengatakan kuret 2 kali. Tapi kalau mesinnya bagus, dokternya skillful, USG-nya bisa monitor, 1 kali umumnya cukup. Cukup. Jadi kalau tadi saya pikir umumnya kalau kita onkologi ya asumsinya sekali, atau mungkin mesin suction-nya. Biasanya mesinnya bulat ininya apa? Kanulnya gede, bulat, bolong-bolong besar gitu. Jadi kalau dilihat bleb-bleb itu pun harus diperhatikan. Jangan sampai shock gitu, karena kadang-kadang kalau terlalu cepat kan itu gelembung campur darah juga dikit. Jadi umumnya ya ada apa namanya? Ada bertahap gitu. Jadi ya itu pada diskusi ini barangkali saya ikut ya menyadari kalau dikirim dari dokter yang kira-kira fasilitasnya tidak memadai, dia tidak yakin, saya USG dulu. Saya USG dulu apakah benar ini memang masanya masih. Kalau ada apa, padahal terus boleh ditanya, kemarin kuritnya rasa sempurna enggak? Kemarin bersih. Loh, kok sekarang masih isi banyak gitu. Ya itu ada kemungkinan apa memang kalau sudah sekian minggu atau memang residual. Jadi diagnosisnya 2, residual atau growing again gitu. Itu aja mungkin tambah. Ya, baik, terima kasih Dr. Gatot atas sharingnya. Ini wejangan sekaligus pengakuan dosa dari Pak Gatot. Masa ceritanya semua Pak Dr. Andon, ketawa dulu Dr. Andon. Ya mungkin Ada yang satu dimaksud pertanyaan PTG ini ya, terkait sama Dokter. kuret ini ya. Ya, Dokter Ali, izin Ada sedikit. satu pertanyaan. Ya, ini izin Dokter Gatot tadi menyatakan PTG maksudnya bukan penyakit trofoblast gestasional. Ini versinya Dokter Gatot itu ganas. Okay, maksudnya ya, gestasional trophoblastic disease, sekarang PTG gestasional ya. Ya, supaya nggak bingung. Ya, gitu aja Dokter Ali. Baik, makasih teman. Ini pertanyaan untuk Dr. Budiana deh kalau itu. Kontrol pasca kuret mola 4 minggu pos kuret beta HCG nilainya 8. Pada kontrol minggu ke-12, apakah perlu dilakukan fototorak? Ini maksudnya apa ya? Minggu ke-4 atau minggu ke-12 ya. Tetapi fototorak diperlukan atau tidak pada pasca mola atau pada mola? Silakan Dr. Budiana. Ya, terima kasih Dr. Ali. Jadi kalau untuk eksplorasi mola, memang kriteria Vigo itu memandatori untuk ronsen dada, Ya. penata laksanaan mola. Tetapi pasca evakuasi apakah diperlukan, itu terkait dengan kondisi penyakitnya. Bila tadi disampaikan pada minggu ke berapa tadi itu? Ke-8, Dr. Ali. Sekarang minggu ke-8 dok. Kalau minggu ke-8 itu sudah 8, itu artinya kalau dari kurva Mochizuki itu sudah hampir normal gitu. Ya. Nah, jadi dalam kondisi begitu dan pasien tidak ada keluhan lain di bagian torak, itu tidak diperlukan. Jadi opsional dalam kondisi ini. Ya. Beda halnya kalau misalnya kadar beta HCG-nya seperti itu, kemudian pasien mengeluh sesak napas, batuk gitu. Itu indikasinya ya karena pasien ada sesak napas dan batuknya. Tetapi bukan indikasi dari monitoring mola pasca evakuasi. Demikian Dr. Ali. Baik, terima kasih. Diskusinya menarik sebetulnya ya. Kalau kita diskusi ini bisa panjang. Apalagi bertemu dengan Dr. Haryono, Dr. Budiana, ditimpali sama Dinda Tovan, sama Kakanda Gatot. Wah, ini bisa satu malaman nggak selesai ini diskusi. Sampai besok subuh kayak Dr. Ali. Apalagi banyak juga kontroversi terkait tata laksana mola, terkait sama kuretas 2 kali atau 1 kali. Kemudian pasca mola perlu kemo atau tidak, ya. Kemudian terkait sama pemeriksaan beta HCG pasca mola dengan keterbatasannya. Ya, yang penting bahwa sejawat sekalian ketemu GTN, kita bicara masalah TTG, tumor trofoblast ganas, tegakkan diagnosa, tentukan stadiumnya, hitung scoring prognosanya. Baru kita menentukan apakah dia low risk atau high risk, ya kan? Pada saat low risk, tadi Dr. Haryono bilang single agent kemoterapi cukup. Pada saat high risk, tentu harus dilakukan kemoterapi multi agent. Pilihannya first line-nya tentu Emako, ya.
Kemudian peran dari SPOG tentu diagnostik. Tadi kita banyak bicara tentang diagnostik mola, pasamola, evaluasi screeningnya, surveillance beta HCG-nya, pasamola. Ya, itu bahas. Kemudian kemoterapi low risk pada CTN, ya, profilaksisnya. Ya, itu saya kira tadi kita bahasanya juga cukup komplit. Mudah-mudahan nanti di lain sesi lagi kita akan bicara tentang peran SPOG, karena memang belum tegas di situ. Bagaimana peran SPOG di dalam pemberian kemoterapi pada low risk, ya. Karena di kompetensinya di KKI belum disebutkan di situ, ya. Di KKI kompetensi SPOG untuk melakukan pemberian kemoterapi belum diberikan memang. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Meskipun single agent, tetapi yang namanya kemoterapi tentu mempunyai dampak dan efek samping yang tidak sederhana. Apalagi penguasaan keilmuan kemoterapi tidak hanya sekedar memberikan obat, tetapi harus dikuasai A to Z kemoterapi knowledge-nya, ya. Saya kira itu ya, Dr. Nisa, kelihatannya waktunya sudah habis ya hari ini. Iya dokter, sudah habis. Baik, saya kembalikan ke Dr. Khairun Nisa. Saya nggak mengambil kesimpulan karena diskusinya banyak banget. Jadi ya, itulah kira-kira diskusi pada hari ini. Sampai ketemu pada ILC berikutnya. Wah, apa ILC? ASOGI berikutnya. Ya, maka apa namanya, ambisinya Dr. Irfan, ASOGI menyaingi ILC kan maksudnya. Iya. Amin, amin. Silakan Dr. Nisa, saya kembalikan. Baik, terima kasih dokter. Tentunya banyak informasi tentang tata laksana GTD dan GTN yang kita dapatkan dari bincang-bincang santai tapi serius kita sore ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kita, kepada Dr. Haryono Winarto, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, kepada Dr. Inyuman Gede Budiana, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan tentunya moderator kita, Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dan sudah tidak terasa 1 jam kita berdiskusi bersama. Tibalah kita pada akhir acara. Semoga materi kita sore hari ini membawa banyak manfaat. Dan jangan lupa untuk mengikuti kembali AXHOGI series ke-10 dengan tema penanganan pasien dengan HPV positif pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta AXHOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Sampai jumpa di AXHOGI series ke-10. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Ali, Dr. Tovan, Dr. Budiana. Sehat semuanya. Dr. Budiana pangling loh. Pangling karena hilang, kepalanya khasnya hilang. Iya ya. Tadi sampai saya pikir Dr. Bayu dulu lebih kurus, Dr. Budiana. Iya, betul. Sekarang gemuk ya. Tapi kenapa ini salah orang? Ya, baik. Amati benar. Makasih Dr. Nisa. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.